Indonesian Grand Prix in a quarter of a century, a brilliant podium, really good second place there for Fabio Quartararo. Zarco does take third. Bruh. Yeah, boy. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Spotify. Pasti kalian semua telah nonton MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika kemarin kan? Banyak hal-hal unik yang terjadi, seperti parade riders MotoGP Jakarta, hasil kualifikasi, hujan deras di Mandalika, dan lain-lain. Nah, kami telah merangkum fakta unik yang terjadi pada Indonesia GP kemarin. Sebelum bahas videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami. And it's lights out. Here we go. That's a motorsport station The chance for Ronaldo. LeBron James on target, turns, sends it. LeBron. Look at just how easy it is to get it wrong. Sebelum kita balik ke hari perlombaannya, kita akan membahas kejadian yang terjadi beberapa hari sebelum balapan. Tepatnya pada tanggal 16 Maret 2022. Pada hari itu, di Istana Merdeka, Bapak Presiden Jokowi beserta 16 riders MotoGP, 2 rider dari Pertamina Mandalika SAG Team dari Moto2, Mario Aji dari Moto3, dan Veda Ega Pratama, rider dari Idemitsu Asian Talent Cup, telah berkumpul di sana. Mereka hendak melakukan parade dari Istana Merdeka menuju Hotel Kempinski yang berlokasi di area Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Rute yang mereka lalui adalah Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, hingga Bundaran HI. Bahkan saat di tengah perjalanan, Marc Marquez sempat melakukan burnout untuk sementara. Aksi ini tentu langsung menarik perhatian para penonton yang berada di sekitar yang menjadi viral di sosial media. Sebagai salah satu pembalap MotoGP, Francesco Bagnaia pasti memiliki penggemar tersendiri. Saat masih berada di Jakarta, dia menyempatkan dirinya untuk menemui penggemarnya yang berada di jalan. Dia bahkan memberikan tepukan tangan pada penggemarnya itu. Tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 2 siang, free practice kedua MotoGP tengah dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Pada sesi ini, Marc Marquez crash di tikungan 11 pada kecepatan tinggi. Marc beserta motornya tergelincir dengan cepat hingga ke gravel. Kemudian, pada sesi kualifikasi, tepatnya pada Q1, semuanya nampak normal-normal saja. Namun ketika sesi kualifikasi tersebut tersisa 6 menit 50 detik lagi, tiba-tiba motor Marc Marquez tergelincir hingga ke gravel lagi. Tapi kali ini dia tidak menyerah, sehingga dia kembali ke pedok untuk mengambil motor cadangan dan kembali ke sirkuit. Namun takdir berkata lain. Ketika sesi Q1 tersisa 25 detik, lagi-lagi pembalap bernomor 93 tersebut harus crash untuk yang ketiga kalinya. Tak berhenti sampai di F2 maupun Q1, Marc Marquez harus menelan pahit kejadian crash yang terakhir, yaitu pada sesi warm up pada tanggal 20 Maret 2022. Marc Marquez crash untuk keempat kalinya dan menjadi salah satu crash terburuk yang pernah dialami. Rider yang berjulukan The Baby Alien ini mengalami geger otak pada crash tersebut. Karena kejadian ini, dia tak dapat mengambil bagian pada sesi balapan. Untungnya dia telah mendapatkan perawatan medis dan dapat dirawat dengan cepat. Pada pertengahan sesi free practice yang keempat, tiba-tiba motor milik Alex Rins mengeluarkan sedikit asap, yang kemudian lama-kelamaan membesar. Pada awalnya, rider bernomor 42 itu telah menyadari bahwa ada yang salah dengan motornya. Setelah mengetahui jika motornya mulai terbakar, ia pun memilih meninggalkan motornya dan melompat dari motornya hendak menyelamatkan diri. Jika kalian menonton ajang IATC
Moto2, bahkan Moto3 yang diadakan di Mandalika, suasana pada ajang tersebut bisa dibilang kering dan terik. Namun semua berubah ketika ajang MotoGP akan memulai balapannya. Seketika hujan deras datang mengguyur sirkuit tersebut. Bahkan terlihat petir menyambar di trek Mandalika. Karena hujan deras ini, balap pun ditunda hingga 75 menit. Dan sesi balapan pun dipersingkat menjadi 3/4 jarak balap aslinya, yaitu dari 27 lap menjadi 20 lap saja. Di tengah derasnya hujan, tiba-tiba sosok pawang hujan muncul di lintasan paddock. Ya, dia adalah Rara Istiani Wulandari, seorang pawang hujan yang dipercaya mampu menghentikan hujan tersebut. Aksi itu bahkan ditiru oleh seorang rider MotoGP, yaitu Fabio Quartararo. Aksinya malah membuat gelak tawa karena mangkuk yang dia pegang terjatuh. Hal tak terduga pun terjadi setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh para marching band. Hujan pun seketika mereda. Tentu hal ini langsung direspon oleh pihak MotoGP di Twitternya. Para pembalap beserta timnya langsung bersiap untuk balapan. Kabar tak terduga juga datang dari tim Red Bull KTM Factory Racing, yaitu Miguel Oliveira. Pada saat starting grid, dia hanya mampu start di posisi ke-7. Namun siapa yang menyangka bahwa dia dapat memenangkan perlombaan itu dan menduduki posisi pertama. Bahkan banyak orang yang menganggap jika Jack Miller lah yang seharusnya menguasai trek basah, karena dia sering dijuluki masternya trek basah. Karena kemenangannya, Miguel Oliveira mencatat sejarah sebagai pembalap pertama yang menangkan MotoGP di Mandalika. Miguel juga sempat mengatakan bahwa dia mendedikasikan kemenangan tersebut untuk Griezmann, yaitu seorang staf hotel tempat Miguel tiba. Is the staff in the hotel that I stayed. He has been supporting me the whole week, and the guy is a really nice guy. So yeah, as promised, I promised him if I went on the podium, I would dedicate this to him. So Griezmann, there you go. And setelah merangkum fakta unik di atas, kami juga telah merangkum fakta singkat yang tak kalah menarik yang juga terjadi pada Indonesia GP kemarin. Bahwa Presiden Joko Widodo naik podium untuk menyerahkan trofi kepada para rider MotoGP. Selebrasi champagne sudah sering dilakukan oleh para atlet saat naik podium. Namun pada balapan MotoGP di Mandalika kemarin, tak ada yang merayakan kemenangan mereka menggunakan champagne. Terdapat hal menarik dan lucu pada crash kedua Marc Marquez di sesi kualifikasi pertama. Hal yang dimaksud adalah motor yang menjemputnya menuju paddock. Jika dilihat lebih teliti pada plat nomor tersebut, nomor kendaraan tersebut telah mati. Pasalnya, pajak motor tersebut sudah mati sejak Februari 2021 yang lalu. Sebelum balapan dimulai, tepatnya pada saat balapan tersebut ditunda, terlihat seorang pria yang tersorot kamera yang memberi dukungan pada Fabio dengan tarian lucunya. Aksinya itu pun langsung ditanggapi oleh Fabio sendiri. Beberapa hari sebelum balapan, Alex Espargaro telah berjanji akan melempar helmnya ke arah tribun jika akun Instagramnya mencapai 1 juta follower. Tak berlangsung lama dan hanya dalam waktu beberapa jam saja, hal tersebut pun terjadi. Akhirnya ia pun menepati janjinya. Ketika balapan usai, ia pun menghentikan motornya dan berlari ke arah tribun dan langsung melemparkan helmnya. Banyak hal unik dan cerita yang terjadi pada Indonesia GP kemarin, mulai dari hal konyol hingga yang tak terduga. Semoga Indonesia GP tahun depan bisa lebih menarik lagi. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami.